Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial uji T2 sampel salin bebas dari aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari uji T untuk sampel salin bebas. Uji T untuk sampel salin bebas atau Independent Sample T-Test merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus dan kasus data yang diuji bersifat acak serta dengan satu kali proses pengukuran. Uji T untuk sampel salin bebas atau Independent Sample T-Test menguji kemampuan generalisasi rata-rata data dua sampel yang tidak berkorelasi. Pada sampel-sampel berkorelasi biasanya terdapat pada rancangan penelitian eksperimen, sedangkan pada penelitian survei biasanya terdapat sampel-sampel yang dikomparasikan adalah sampel independent t-test. Selanjutnya, perhitungan statistik dilakukan untuk masing-masing variabel dan selisih antara keduanya, yaitu yang pertama, untuk tiap variabel akan dihitung rata-rata, ukuran-ukuran sampel, standar deviasi, dan standar error rata-rata. 2. Untuk selisih rata-rata dua variabel akan dihitung rata-rata, standar error, dan selang kepercayaan. Uji T untuk sampel salin bebas atau independent sample t-test ini menghasilkan yang pertama, statistik deskriptif untuk tiap variabel yang diuji. Kedua, uji kesamaan varians atau test of homogeneity of variance. 3. Nilai signifikasinya. Kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan uji T sampel salin bebas atau independent sample t-test yaitu yang pertama, data yang digunakan adalah data kuantitatif atau interval dan rasio. Namun, proses pengaplikasian dalam program SPSS, salah satu variabel harus sesuai dengan kategori. Yang kedua, data harus salin bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Terdapat dua rumus yang digunakan untuk uji T sampel salin bebas. Langkah-langkah menganalisis data melalui aplikasi SPSS. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui orientasi berprestasi atau achievement orientation pada mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Untuk itu, dilakukan penelitian survei untuk melihat apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi achievement orientation antara mahasiswa pria dan wanita. Penelitian ini ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan orientasi berprestasi achievement orientation antara mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Berdasarkan 100 sampel sebagai subjek penelitian, masing-masing 50 mahasiswa pria dan 50 mahasiswa wanita yang dipilih secara random untuk diuji dengan menggunakan tes orientasi berprestasi Achievement Orientation Test yang hasilnya adalah sebagai berikut. Di dalam tabel ini terdapat data 50 mahasiswa pria dan 50 mahasiswa wanita yang akan diteliti tentang orientasi berprestasi. Hipotesis yang dihasilkan yaitu HO, tidak terdapat perbedaan orientasi berprestasi antara mahasiswa pria dan wanita. HA, terdapat perbedaan orientasi antara mahasiswa pria dan wanita. Cara memasukkan atau menganalisis data ke SPSS. Buka file baru, klik file New Data. Berikan nama variabel yang diperlukan. Dalam kasus ini hanya terdapat satu variabel yaitu tingkat kecemasan siswa dan kemudian klik variabel view kanan bawah. Isikan nama variabel pada kolom name, misal prestasi dan gender, maksimal 8 karakter. Setelah itu tekan tab dan secara otomatis akan muncul di kolom type numerik. Pada kolom width, isikan angka 8 dan pada desimal isikan angka 2 dengan kondisi default. Kolom label dapat diisikan keterangan untuk mengisi nama, misal prestasi, untuk menamai orientasi berprestasi, gender, untuk menamai jenis kelamin mahasiswa. Karena variabel prestasi memuat dua kelompok yaitu pria dan wanita, maka klik pada kolom value pada baris gender. Setelah muncul gambar di atas, maka pada value labels ketik sebagaimana contoh berikut ini. Value yang pertama, value labels pria, kedua wanita. Setelah mengisi lengkap sesuai tabel di atas, kemudian klik Add untuk memasukkan data tersebut pada kolom besar, dan setelah lengkap, klik OK. Setelah pengisian selesai, klik Data View untuk mengisikan data, isikan data A. Data orientasi berprestasi mahasiswa tersebut di atas pada kolom prestasi dan gender dengan mengetikkannya ke bawah. Pada kolom prestasi, isikan data orientasi berprestasi, data A, dan pada kolom gender ketik angka 1 sebanyak 50 menurun, dan ketik angka 2 sebanyak 50 menurun. Selanjutnya, menyimpan data. Klik File, Save atau Ctrl S, kemudian berilah nama yang Anda inginkan, misal data A. Data SPSS akan tersimpan dalam file extension save. Pengolahan data. Klik Analyze Compare Means Independent Sample T-Test, klik variabel orientasi, berprestasi dan pindahkan pada kotak test variables dan klik variabel gender, kemudian pindahkan pada kotak grouping variabel. Setelah dipindahkan, kemudian klik Define Group. Pada grup 1, isikan angka 1 dan pada grup 2, isikan angka 2. Setelah selesai mengisikan data, kemudian klik Continue dan klik OK.
Interpretasi output SPSS. Analisis menggunakan t-test membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Jika t-hitung lebih dari t-tabel, maka HO ditolak. Jika t-hitung kurang dari t-tabel, maka HO diterima. Untuk melihat harga t-tabel, maka didasarkan pada derajat kebebasan TK yang besarnya adalah N-2. Berdasarkan hasil analisis uji T2 sampel saling bebas, maka dapat diperoleh hasil T-hitung sebanyak 4095 lebih dari 1984, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, ada perbedaan orientasi prestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan orientasi prestasi antara mahasiswa pria dan wanita. Dengan memperhatikan perbedaan rata-rata orientasi berprestasi, dapat disimpulkan bahwa orientasi berprestasi mahasiswa pria lebih tinggi daripada orientasi berprestasi mahasiswa wanita. Nah, cukup sekian video tutorial SPSS uji T2 sampel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya Aisyah Nur Khairiyah. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.